Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kawan Perkasa, muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Biren Keranti Boyolali Tulung Agung. Syukur alhamdulillah, zona Islami spesial Ramadan sore hari ini hadir di edisi ke-25 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih dalam pembahasan kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan untuk edisi sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sholat bukan sekedar dilakukan namun ditegakkan juga. Langsung saja untuk pembahasan materi sore hari ini akan disampaikan oleh beliaunya Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan mengkaji salah satu hikmah kalam Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, liyakun hammuka iqamatus sholah la wujudas sholah, fama kullu musallin muqimun. Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan liyakun hammuka, hendaknya perhatianmu, tujuan utamamu adalah iqamatus sholah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat, la wujudas sholah, bukan hanya sekedar melakukan sholat. Fama kullu musallin muqimun, karena tidak semua orang yang sholat, tidak semua orang yang melakukan sholat itu disebut menegakkan sholat. Dalam hikmah ini hendaknya kita bisa memahami bahwa kewajiban kita di dalam sholat itu adalah iqamatus sholah. Iqamatus sholah, bukan hanya sekedar melakukan sholat. Apa perbedaan dari iqamatus sholah, menegakkan dan melakukan ini, apa bedanya? Dikatakan wa iqamatus sholah maknaha adauha kamilatal arkan wasyurut al-dhahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu adalah melaksanakan sholat dengan sempurna, baik rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, ad-dhahirah wal batinah,
yang dohir maupun yang batin. Dawuh ini setidaknya menjadi perhatian kita semuanya, bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan sholat itu adalah menegakkan. Bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ija'alni, jadikan aku muqimas sholah, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Jadikan aku dan anak keturunanku muqimas sholah, jadi menegakkan sholat, bukan hanya sekedar melakukan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Kata Allah, wa aqim, iqamah, wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Inna sholata tanha, karena sesungguhnya sholat yang ditegakkan itu bisa menghilangkan atau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi niki hikmah Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa liyakun hammuka iqamatus sholah la wujudas sholah. Jadi hendaknya perhatian kita, keseriusan kita itu adalah iqamatus sholah. Jadi menegakkan sholat. Bagaimana supaya sholat ini kita tegakkan, bukan hanya sekedar kita lakukan. Maka dari sini juga kita tahu bahwa sholat niku enten suratan dohirotan, wonten suratan batinah. Sholat itu ada bentuk dohir dan ada bentuk batin. Sholat itu tidak akan bisa sempurna kalau hanya bentuk dohir saja. Sebagaimana kalau manusia itu ada jasad, ada ruh, maka manusia tidak akan jadi manusia, tidak akan bisa disebut manusia kalau hanya jasad tanpa ruh. Maka manusia yang sempurna itu manusia yang ada jasad dan ada ruhnya. Sholat juga begitu. Sholat itu ada suratan dohirotan, bentuk dohir daripada sholat. Bentuk dohiri sholat nopo? Mulai takbiratul ikhram, kemudian membaca suratul fatihah, membaca surat-surat pendek. Setelah itu ruku sambil membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, dan seterusnya. Niki merupakan bentuk dohir daripada sholat. Ini bentuk dohir sholat. Kalau dalam manusia niku ini jasad. Kemudian di samping ada bentuk dohir,
Salat niku enten suratan batinah, bentuk batin. Bentuk batin yang mana bentuk batin itu bimanzilatir ruh. Ini adalah nyowone salat. Sebagaimana jasad manusia niku enek jasate enten ruhnya. Jasad dan ruh. Ruh itu bentuk batin daripada sholat. Nopo? Bentuk batin daripada sholat diantaranya khusyuk, kemudian khudur, kemudian tafahum, kemudian ada ta'zim, ada haya minallah, dan lain sebagainya. Ini bentuk batin. Maka sholat niku tidak akan jadi sempurna apabila hanya sekedar sing dilakukan bentuk dohire saja. Ibarat manusia hanya ada jasad tapi rohnya ndak ada. Ini ndak akan jadi manusia, namanya mayit. Tapi kalau sudah manusia itu berarti ada jasad, ada roh, ada rohnya. Maka sholat yang ditegakkan itu maknanya melakukan sholat secara sempurna, baik dohir maupun batin. Maka kata ulama, iqamatus sholah maknaha adda'uha kamilatal arkan wa syurut al-dohirah wal batinah. Jadi melakukan sholat, melakukan sholat dengan sempurna rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, yang dohir maupun yang batin, itu baru disebut menegakkan. Berarti kalau ada orang sholat hanya bentuk dohir, centak cenduk ngoten tok, tapi ndak ada kekhusyuan, sholatnya nggelambiar, ndak ada kekhusyuan, ndak ada tafahum, ndak ingin berusaha memahami makna bacaan yang diucapkan oleh lisan, ndak berusaha untuk khudur, ndak berusaha untuk memiliki khosyah, rasa takut dan pengagungan kepada Allah ketika sholat, ndak ada. Kalau memang ndak ada itu semuanya, berarti sholat ini ibaratnya hanya jasad tanpa ada rohnya. Ini belum disebut menegakkan. Maka sholat yang tidak ditegakkan, hanya sekedar dilakukan, maka sholat semacam ini tidak akan bisa menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan hanya bentuk dohir saja. Nah, belum menegakkan. Sementara di dalam Al-Quran, yang mana Allah secara tegas menyebutkan bahwa inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat yang bagaimana? Sholat yang ditegakkan. Maka sebelum ayat inna sholata tanha itu diawali dengan ayat wa aqimis sholah, kata Allah. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat, kata Allah. Tegakno sholat, jangan sekedar kamu melakukan, tapi tegakkan. Artinya lakukan sholat secara sempurna, baik rukun-rukun, syarat, adab, dohir dan batin. Tegakkan, sempurnakan sholat itu, dohir batinnya. Lah kalau sholat sudah ditegakkan dengan menyempurnakan rukun, syarat, adab, dohir, batin, maka sholat ini akan berbuah. Sholat ini akan berbuah. Buahnya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat yang ditegakkan itu
secara otomatis akan bisa menghilangkan perilaku buruk orang yang melakukan sholat, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada orang yang menegakkan sholat ini. Maka nipun, ini sebagai barometer untuk kita semuanya. Kalau kita coba kita introspeksi, aku ki jane bendino sholat tapi perilaku ndablekku kok sik panggah misal, berarti sholat belum kita tegakkan. Kita belum menegakkan sholat, tapi sebatas ngelakoni jasati atau dohirnya sholat, belum menegakkan. Saya ini setiap hari sholat 5 waktu, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya saya lakukan, tapi kok misalnya ngoten, misalnya tapi kula niki kok kadang tumindakku kok elek. Oh, ini berarti kita harus sadar sholat yang kita lakukan belum sampai iqomah, belum sampai kita tegakkan. Itu hanya sekedar wujudnya sholat saja. Itu hanya sekedar jasad tanpa ruh. Buktinya apa? Sholat tidak mampu menghilangkan perbuatan buruk kita. Maka kalau begitu bagaimana caranya supaya sholat ini berbuah tanha anil fahsyai wal munkar? Maka sholat harus kita tegakkan, kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki adab-adab sholat. Kita lakukan adab-adab sholat dohir maupun yang batin. Bagi kita belajar khusyuk dalam sholat, kita belajar khusyuk dalam sholat. Kemudian kita berusaha untuk tafahum. Ketika lisan kita mengucapkan zikir-zikir sholat, maka hati kita berusaha memahami artinya. Ini makna ditegakkannya sholat itu. Dan sekali lagi, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat itu bukan sekedar wujudnya sholat, bukan, akan tetapi adalah iqomah. Ini bisa kita lihat dalam semua ayat Al-Quran. Dalam semua ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, iqomah yang dibahas. Kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhan kami, ya Allah, panjenengan dadosaken kula, kata Nabi Ibrahim, panjenengan dadosaken kula Gusti, wa dzurriyyati, dan anak keturunan kula semuanya sedaya niku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi semuanya adalah menegakkan. Maka harus kita pahami. Nah, kemudian Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari juga mengatakan terusnya, kalau sholat itu sudah kita tegakkan bagaimana? Maka sholat ini akan berbuah tuhrotan lil qulub. Maka kata beliau, as-sholatu tuhrodun lil qulub, min adnasid dzunub wastiftahun libabil ghuyub. Jadi sholat yang ditegakkan, jadi kalau kita sudah melakukan sholat secara sempurna, baik nopo dohir maupun batin, syarat, rukun, adab, termasuk khusyuk, tafahum, berusaha memahami, kemudian khudur, kemudian ada khosyah, rasa takut kepada Allah disertai dengan pengagungan, al-haya minallah, merasa malu karena banyak kesalahan-kesalahan kita. Maka sholat yang semacam ini berarti iqomah. Nah, kalau sholat sudah kita tegakkan semacam ini,
Kata Syekh Ibnu Athaillah, dos pundi? Maka akan menjadi tuhratun lil qulub. Maka sholat itu akan mampu membersihkan hati. Sholat akan mampu membersihkan hati. Ai mintak diriha, mintakat duriha bil asar. Jadi sholat itu akan bisa membersihkan hati. Min adnasi dzunub. Dari apa? Hati akan menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang berupa dosa. Karena sebenarnya yang menjadikan hati itu kotor, hati itu berkarat, itu karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal rona ala qulubihim. Balrona tayeng-tayeng sing neng ati niku disebabkan apa? Dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maka ketika seseorang melakukan dosa itu ada bintik hitam di dalam hatinya. Idza adnaba abad, ketika seseorang melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Kemudian bintik hitam ini kalau dia segera bertaubat akan hilang bintik hitam niki wau. Namun apabila dia tidak bertaubat, justru menambah dosa yang kedua, yang ketiga, maka akan semakin banyak bintik hitam di dalam hati, sehingga akhirnya menyebabkan hati ini akan menjadi gelap gulita. Hati ini akan menjadi nopo niku berkarat, nayeng. Nah, kalau sudah hati itu berkarat, nayeng karena dosa-dosa, maka yang ada apa? Kegelapan hati, zulmah. Maka Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan al maksiat itu kanar. Maksiat itu seperti api. Maksiat niku seperti api, wa dzulmah dukhanuha. Sementara beluk atau asap, kegelapan itu merupakan napa niku, kegelapan ini merupakan asap daripada api tadi. Maka kalau orang melakukan maksiat, maka pasti akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Kalau orang melakukan maksiat, ibaratnya dia itu menyalakan api. Dengan menyalakan api pasti akan ada dukhon. Dukhon niku beluk atau asap. Maka asap ini kemudian akan menjadikan gelapnya hati. Sehingga sing enek lek wong niku pun sering melakukan dosa mboten purun tobat, maka hatinya akan gelap. Sing ketok niku adalah keburukan. Maka biasanya orang akan terjerumus kepada perbuatan yang buruk. Ndak roh dalane pituduh, mboten semerep dalane kebenaran, ndak tahu dalan kemuliaan, ndak tahu mboten ngertos dalan nuju ning surgane Allah. Sing enek kegelapan. Ini adalah dampak daripada dosa. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bal rona ala qulubihim. Bal rona ala qulubihim. Jadi bahkan tayeng-tayeng atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya ahli maksiat, itulah yang menyebabkan hati ini gelap. Itu disebabkan oleh makanu ya'malun, apa-apa yang dosa-dosa yang dilakukannya. Maka ini harus dipahami bahwa asline atine menungso niku resik putih ngaten. Kemudian ketika manusia berbuat dosa satu kali, ada bintik hitam di dalam hatinya. Kalau dia segera bertobat, ya maka bersih lagi. Tapi kalau dia tidak mau bertobat,
maka bintik hitam itu akan jangget, akan menetap dan bisa berkarat dalam hati kita. Lalu kalau berbuat dosa yang kedua, ketiga, tambah lagi, tambah besar bintik hitamnya, tambah besar, akhirnya hati yang mestinya bersih itu akan menjadi hitam dengan dosa. Maka ketika seperti itu, hati itu akan menjadi gelap gulita. Nah, untuk bisa membersihkan hati supaya hati sing peteng, hati sing napa niku banyak kotoran-kotoran, tayeng-tayengi dosa niki, bagaimana cara mensucikan kembali? Cara membersihkan kembali dos pundi? Banyak cara sebenarnya. Di antara salah satu caranya adalah dengan iqamatus sholah. Iqamatus sholah, menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan, bukan hanya centak centuke napa niku bentuk dohire sholat, bukan hanya itu, tapi betul-betul menegakkan sholat. Ini akan bisa membersihkan hati, kata Syekh Nothaillah Sakandari. Mula dikatakan wassolatu tuhratun lil qulub. Maka sholat yang ditegakkan, dilakukan dengan sempurna, bentuk dohir batin niki akan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, membersihkan tayeng-tayenge ati niki wau, sehingga ati niku malih resik malih. Ini sebagaimana dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam satu hadis mengatakan, masalus sholawatil khamsi, perumpamaan orang yang menegakkan sholat 5 waktu, perumpamaan sholat 5 waktu niku kamasalin nahrin, itu perumpamaannya seperti bengawan jarin yang mengalir airnya, ghamrin yang airnya niku melimpah jernih, okay. Ada bengawan yang mengalir airnya jernih, melimpah. Bengawan ini ala babi ahadikum, bengawan tersebut yang airnya jernih, melimpah, mengalir, ini berada di depan rumah kalian, berada di depan rumah kalian, kata Nabi, ala babi ahadikum, berada di depan pintu rumah kalian. Kemudian yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marot. Kemudian kalian itu setiap hari mandi dari bengawan itu setiap hari 5 kali. 5 kali. Tentu jasad kita akan bersih. Pomo enek regete awak ya mesti hilang, sebab nopo aduse ping 5. Maka sholat itu ibaratnya mandi, membersihkan. Sebagaimana mandi itu membersihkan jasad, okay. Kalau sholat itu membersihkan hati. Kadang orang itu sing diresiki mung jasati. Kadang mandi sampai 3 kali, pagi mandi, siang mandi, sore mandi 3 kali. Mandi 3 kali niku nggih ngresiki jasad. Ning terkadang ada orang yang lalai membersihkan hatinya. Padahal hati itu tempat pandangan Allah kepada manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat jasad kalian. Allah mboten mirsani awak kita, jasad kita, dohir kita, tidak.
Tapi sing dipirsani Allah, wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Maka kalau ada orang hanya membersihkan jasmani, membersihkan jasad, mandi sampai napa ping 3 misalnya sedina. Nggih, sedina ping 3. Diresiki gawe sabun, sabunan terus. Ya ta, diresiki. Dikosoki jasate. Itu resik, tapi kalau dia tidak pernah membersihkan hati dengan iqamatus sholat, dengan menegakkan sholat niki, ya ibaratnya orang seperti ini ibaratnya adalah rumah sakit. Rumah sakit niku jasmanine disawang gok njaba megah. Rumah sakit niku disawang gok njaba megah. Rumah sakitnya megah, tapi dileboni neng jeruane niku loro, tiang loro, sing enek mung wong loro. Itulah gambaran orang yang hanya sibuk membersihkan jasmani, jasad, okay, tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Padahal tempat pandangan Allah pada diri manusia itu bukan jasad, tetapi hati. Maka disinilah pentingnya kita semuanya adalah napa niku membersihkan hati ini penting. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sholat 5 waktu niku seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali. Nabi dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, beliau Nabi bertanya kepada para sahabat beliau, ngetes Kanjeng Nabi pengen bedei para sahabat beliau. Pitakone Kanjeng Nabi ngeten, aro'aitum, wahai para sahabatku, coba menurut kamu bagaimana? Lau anna nahron bibabi ahadikum, umpama ada bengawan, enek kali sing bau wening, airnya melimpah bening, itu berada di depan pintu kalian, bibabi ahadikum, lalu yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marat, lalu kalian mandi di bengawan yang jernih airnya itu sehari 5 kali. Pertanyaan saya kepadamu wahai para sahabatku, jawaban, hal yabqa min daronihi syai', kira-kira si enek regete napa mboten awak niku? Maka para sahabat langsung jawab, qalu la yabqa min daronihi syai', wahai Nabi, pasti kotoran-kotoran, reget-regete awak, bolote awak mesti ilang ya Rasul. Wong aduse ping 5, aja meneh adus ping 5, adus ping pindho awak wis putih, adus ping 3 mawon pun putih. Bagaimana kalau 5 kali? Pasti nggih, kotoran-kotoran dalam tubuhnya itu akan hilang wahai Nabi. Qala, lalu Kanjeng Nabi beliau bersabda, beliau mengatakan, beliau dawuh, fadzalika masalus sholawatil khamsi yamhullah bihinna khotoya. Sebagaimana mandi tadi, sebagaimana mandi membersihkan jasad, Allah napa? Perumpamaan sholat 5 waktu itu juga seperti itu. Kalau mandi membersihkan jasad dari kotoran-kotorannya jasad, kalau sholat 5 waktu adalah membersihkan hati. Yamhullah bihinnal khotoya,
Dengan sholat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang melakukannya. Ini maka ini kemudian Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berdasarkan hadis ini beliau mengatakan bahwa as-sholatu tuhratun lil qulub. Sholat itu adalah media untuk mensucikan hati. Sholat itu media untuk membersihkan hati, ngeresi imanah. Niki sholat niki wow. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang ditegakkan. Sholat yang ditegakkan akan bisa membersihkan hati. Tapi nek sholatnya sekedar wujudi sholat nggih mboten saged. Maka mangke introspeksi kita. Jadi evaluasi jane sholatku ki piye ngaten. Kita semuanya introspeksi diri. Aku sholat bendino, tapi sholatku tapi kok misalnya kok aku ki sering kok tahu ngelakoni, kadang ngelakoni perkara sing elek piye iki. Padahal aku sholat. Berarti sholat kita sebatas dohirotan. Jadi bentuk dohir, urung sampai kita tegakkan sholat itu. Nek kepingin Allah Ta'ala merubah perilaku kita saking elek dadi apik, nggih, dadi perilaku sing awon dadi apik, maka carane terus pundi? Tegakkan sholat dengan cara melakukan sholat secara sempurna, baik syarat, rukun, adab, dohir maupun batin. Maka sholat yang demikian itu akan bisa menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di samping sholat yang ditegakkan itu akan bisa mensucikan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa, juga bisa sebagai wastiftahun libabil ghuyub. Sholat yang ditegakkan itu akan bisa membuka pintu-pintu yang samar, pintu-pintu yang samar. Jadi tentang ilmu makrifat, tentang ilmu-ilmu siri, niku akan terbuka semuanya nanti kalau hati sudah bersih. Makanya orang itu kadang basirohnya tajam, mata hatinya tajam. Itu karena apa? Karena hatinya bersih. Kalau orang itu hatinya bersih, maka akan bisa menyaksikan barang-barang sing ghaib, barang-barang sing boten nampak. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wastiftahun ai fathun libabil ghuyub ai ma ghaba angka minal ma'arif wal asror. Jadi sholat yang ditegakkan itu akan bisa menghilangkan hijab, menghilangkan aling-alinge ati, sehingga hati itu akan bisa melihat perkara-perkara sing siri, melihat hati itu akan makrifat kepada Allah. Okay. Jadi ibaratnya hati itu perkara sing ghaib, ilmu-ilmu makrifat, asror itu diibaratkan kanzin, syabbaha bi kanzin. Jadi makrif napa niku al-ghuyub ma ghaba angka minal ma'arif, ilmu makrifat, nggih, ilmu atau asror itu ibaratnya adalah kanzin, satu gedungan, lahu babun mughallakun. Gedungan ibaratnya gedungan, ada gedong, ya, tempat simpanan napa niku harta karun, tempat simpanan harta permata teng mriku, nggih. Lalu gedungan niki wau nggadai pintu yang tertutup, babun mughallakun. Kemudian
Wal bab, pintu ini akan bisa terbuka manakala hati niku bersih. Maka orang akan tahu apa isi gedungan itu kalau dia bisa membuka pintunya. Apa pintunya? Pintunya adalah raf'ul hijab. Jadi terbukanya pintu berarti padha karo terbukanya aling-aling. Misalkan ngeten. Misalkan kita melihat iki ibaratnya peninggal dohir. Kalau misalnya napa niku di depan saya ini enek satir ditutup, ya toh. Misalkan di sini ada tembok, di depan saya ada tembok, saya tidak bisa melihat perkara di balik tembok. Namun kalau tembok ini dihilangkan, maka secara otomatis saya akan bisa melihat apa yang ada di sana. Demikian pula hati nggih ngoten. Kata Syekh Muhammad Sakandari, hati itu juga begitu. Li'annal qulub idza taharat rafa'na al-astar. Karena hati itu ketika sudah bersih, nek wis hati kuwi resik, maka penutup hati itu akan hilang, akan terbuka. Nggih. Akan terbuka. Misalnya lek meripat, makanya enek basorun, enek basiroh. Basorun itu meripat dohir ini. Basiroh mata hati, mata hati. Basorun meripat dohir niki, misalkan ditutup dengan kain, ditutup dengan kain, maka ndak akan bisa melihat ke sana, terhalang melihat. Neng jobone nopo tutup ini ada apa ndak tahu. Kenapa? Bukan karena mata tidak melihat, tapi ada penghalang, ada penghalang. Supaya mata ini bisa melihat, hilangkan penghalangnya. Maka ibaratnya wong niku matanya ditutup atau ditutup dengan kain, maka supaya mata ini bisa melihat apa yang ada di depannya, barang-barang yang ada di depannya, maka penutup ini harus dihilangkan. Penutup harus dihilangkan. Nah, kalau penutup dihilangkan, baru kita bisa melihat, oh neng kono enek barang, oh neng kono enek si fulan, wah enek kono kai-kai. Tapi selama penutupnya mata tidak dibuka, ya, ditutup mata nih, ya ditutup dengan kain, maka ndak akan bisa melihat, yang ada hanya kegelapan. Ndak kita apa-apa. Ketika ditanya, neng ngarep enek apa? Mbuh rene apa-apa. Loh, bukan ndak ada apa-apa, ada banyak. Tapi kita ndak bisa melihat, kenapa? Mata kita terhalang. Ini kalau mata dohir, basorun, basiroh juga begitu. Basiroh niku mata hati. Sama hatinya manusia yang kotor dengan dosa-dosa niki wau, maka ibaratnya mata hati ini tertutup oleh kotoran-kotoran kegelapan. Jadi ora ketok. Makanya basiroh terkadang tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika basiroh hati atau mata hati ini dibersihkan dengan apa? Dengan iqomatus sholah tadi, maka ketika hati sudah bersih, rafa'a anha al-astar, maka secara otomatis penghalang hati ini akan terbuka. Ketika penghalangnya hati terbuka, maka basiroh mata hati ini akan bisa melihat ulumul ma'rifat, akan bisa melihat maghoba, sesuatu yang gaib, akan ketok kabeh. Maka orang seperti ini tidak akan bisa dibohongi, ya, tidak akan bisa dibohongi. Kenapa? Mungkin mata dohirnya bisa dibohongi, tapi basiroh mata hatinya orang soleh tidak bisa dibohongi. Inilah rahasianya kenapa orang-orang soleh itu melihat itu bukan dengan basorun, tapi dengan basiroh.
Orang-orang soleh itu melihat dengan mata hati, bukan dengan mata dohir. Maka seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, pengarang kitab Nasoihud Diniyah, yang mengumpulkan zikir rotib haddad, ya, itu beliau itu umur 4 tahun sudah dalam keadaan tidak bisa melihat. Dohirnya peningali dohir tidak iso nyawang. Akan tetapi karena kebersihan hati beliau, Allah mengganti mboten iso nyawang secara dohir, bener mata dohir tidak bisa melihat, akan tetapi basiroh beliau melihat. Maka beliau jadi orang alim luar biasa karena basirohnya. Pernah suatu saat ada seseorang ingin melihat lebih dekat tentang Imam Haddad menika. Karena kemasyhuran Imam Haddad ini luar biasa pada zamannya. Lalu ada seseorang ingin tahu, jadi kaya apa to Imam Haddad itu? Kaya apa to sing aran kitab Risalatul Mu'awanah? Kaya apa to sing aran kitab Nasoihud Diniyah? Kaya apa to sing ngumpulke zikir rotib Haddad ki? Ngoten. Akhirnya orang ini sing pengen roh Imam Haddad niki, lalu dia hadir di majelisnya Imam Haddad seperti ini. Majelisnya Imam Haddad itu banyak para santri-santrinya. Alangkah herannya orang tersebut setelah mengetahui ternyata Imam Haddad itu kalau orang awam buta, ternyata buta. Secara dohir tidak bisa melihat. Duh, mosok wong koyok ngene kok kondangi seperti ini, ngeten. Mosok wong seperti ini tidak bisa melihat. Kalau bahasa orang awam itu buta. 4 tahun sudah tidak bisa melihat beliau. Umur 4 tahun tidak bisa melihat dohirnya. Nah, akhirnya orang yang ingin tahu, penasaran tentang Imam Haddad, setelah mengetahui Imam Haddad ternyata tidak bisa melihat, itu akhirnya ngeremeh nih, walah wong koyok ngene mosok alim dan sebagainya. Akhirnya dia ingkar. Subhanallah, di majelisnya Imam Haddad itu selalu dihidangkan kopi. Jadi di majelis beliau itu ada kopi. Lah kopi semua yang hadir diparingi kopi sedoyo. Tek ngoten. Lalu orang yang penasaran dengan Imam Haddad ini berada duduk di belakang. Karena dia tidak berani kalau duduk di depan. Duduk di belakang sambil mengamati tentang Imam Haddad. Akhirnya ngeremeh nih, walah ternyata wongi wuto dan seterusnya. Ngene kok masyhur dan sebagainya. Subhanallah. Akhirnya ketika semua yang hadir niki wau mpun diparingi kopi kabeh. Subhanallah, tiba-tiba orang yang napa niku ragu terhadap Imam Haddad niki wau akhirnya kepingin ngunjuk kopi karena sidang nih. Sambil dia itu ragu-ragu ngeremeh nih Imam Haddad yang minum kopi nih Imam Haddad. Subhanallah, belum sampai dia minum kopi, urung sampai kopi ini sampai di mulutnya, ternyata dari kejauhan Imam Haddad ini sudah memberikan komando, si fulan, si ojo kok umbe kopimu, jangan kamu minum kopimu, si ila ono laler neng gelasmu iku ila ono. Duh, kaget wong niki, orang ini kaget betul. Duh, Masya Allah, Imam Haddad tak sawang wuto tapi kok iso ngomandoni, si fulan aja kok umbe kopimu, ila ana dhisik laler sing nek jero kopi, ila ana dhisik. Subhanallah. Loh, padahal ketika akan minum dia ndak tahu mripate iso nyawangi lho, ndak ngerti kalau itu ada lalat. Setelah ada informasi dari Imam Haddad tadi, baru dia melihat delok gelase, bener apa ora enek kopi, enek laler. Subhanallah, ternyata setelah dilihat betul di dalam gelas yang ada kopinya itu ternyata ada seekor lalat terjatuh di situ. Lah,
Akhirnya nopo? Dhek mikir, ya Allah, wong sing mripate nyawang mawon ra ketok, tapi Imam Haddad sing dohire wuto, yang dohirnya ndak bisa melihat, malah iso nyawang. Dengan apa? Basiroh. Inilah basiroh, mata hati. Lek teng Tulungagung niku riyen kados Mbah Yai Khobir. Mbah Yai Khobir niku dohire wuto, dohire. Mbah Yai Khobir niku dohirnya ndak bisa melihat, tapi subhanallah, nggih, beliau kalau berjalan ketika beliau nindakne haji diceritakan oleh orang yang menyaksikan, ketika Mbah Yai Khobir haji itu ketika melampaui koyok wong iso mirsani ngoten. Nggih, ketika tawaf, ketika sa'i dan sebagainya. Padahal dohire wuto, itulah basirah, mata hati. Makanya mata hati seseorang itu akan bisa melihat apapun perkara-perkara sing gaib apabila hatinya itu dibersihkan. Maka kata Syekh Notailah Sakandari, apabila sholat kita niki wis bener-bener kita tegakkan, artine kita laksanakan secara sempurna, dohir, batin, adab, khusyuk, khudur, bukan hanya centak-centuk tok, tapi benar-benar khusyuk, belajar, tumak ninah, anteng, khudur. Maka sholat seperti ini akan membuahkan nopo? Tanha anil fahsya iwal mungkar, nomor siji. Nomor loro, akan bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. Dan yang ketiga, kata Syekh Notailah, wastiftahun libabil ghuyub, maka hati yang bersih ini akan menjadi pembuka pintu-pintu yang samar, nggih. Jadi ibaratnya akan ketika hati sudah bersih, maka penghalang daripada hati itu akan hilang, sehingga orang akan mampu melihat ilmu-ilmu makrifat, melihat asror, hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir. Mila saking menika muga-muga salat kita didadosaken, mugi-mugi Allah maringi pitulung kita saged iqamatus shalah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini akan ditutup dengan doa. Semoga baik. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah. Majelis ini memberikan keberkahan kepada kita. Lantaran majelis ini Allah memberi pertolongan kepada kita, kita bisa menegakkan sholat, menjalankan sholat dengan maksimal, dengan sempurna, syurut, arkan, adab, baik secara dohir maupun batin. Allah memberi pertolongan, kemudahan kepada kita semuanya, sehingga sholat kita itu betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina, auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum perkasa Zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi di Pondok Pesantren Al-Fathahiyah Miren Kranti Boyo Tulung Agung pada hari Rabu besok 26 Ramadan 1446 Hijriah. Amir Fatah dan segenap tim yang bertugas pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.